channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Injil Matius menceritakan bahwa ketika Kristus datang untuk dibaptis, maka Santo Yohanes Pembaptis mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya dalam Matius 3, 14-15. Pembaptisan Yesus merupakan sebuah antisipasi atas kurban salibnya. Pembaptisan Kristus bermakna pemberian kematiannya demi dosa-dosa umat manusia dan suara yang berseru, "Inilah anakku yang kukasihi," merupakan rujukan antisipatif pada kebangkitan. Inilah pula yang menjelaskan mengapa seturut perkataannya sendiri, Yesus memakai kata baptis artinya dicelupkan atau ditenggelamkan guna mengacu pada kematiannya. Santo Thomas Aquinas di dalam bukunya Summa Theologiae menjelaskan adanya 4 alasan mengapa Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yaitu yang pertama agar Kristus dapat menguduskan baptisan. Dengan baptisan itu Kristus menguduskan air sebagai materi baptisan. Yang kedua, menjadi cara Kristus untuk menyatakan dirinya. Rasul Yohanes menuliskan perkataan Yohanes Pembaptis, "Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel," dalam Yohanes 1 ayat 31. Ketiga, dengan baptisan ini maka orang-orang akan tahu bahwa ini adalah cara yang digunakan oleh Kristus untuk menguduskan umat Allah. Yang keempat, menunjukkan bahwa pertobatan seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis adalah penting sebelum seseorang nantinya secara layak menerima baptisan Kristus. Kelima, bahwa baptisan merupakan gambaran kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Yesus mau menyatakan bahwa penyebab yang mendatangkan rahmat baptisan adalah kematiannya di kayu salib yang mendahului kebangkitannya dari mati. Maka baptisan merupakan antisipasi dari peristiwa penyaliban, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pencelupan ke dalam air mengantisipasi kematian dan penguburannya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus seolah tenggelam dalam darahnya sendiri sebelum ia menyatakan kuasa ilahinya dengan kebangkitannya dari kematian. Keluarnya dari air mengantisipasi kebangkitannya dari mati. Dan suara Allah Bapa yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi," mengantisipasi pernyataan kealahan Kristus melalui kebangkitannya. Keenam, agar kita untuk mengikuti langkahnya, yaitu memberikan diri dibaptis, bukan menurut baptisan Yohanes Pembaptis, namun baptisan Kristus, supaya manusia dapat diselamatkan. Sebab baptisan Yohanes menandai pertobatan, namun baptisan Kristus yang menyempurnakannya menandai tidak hanya pertobatan, tetapi juga kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus ini terjadi karena kita disatukan dalam kematian Kristus dan kebangkitannya dari kematian, sehingga kita memperoleh hidup ilahi. Kehidupan ilahi inilah yang menjadikan kita anak-anak angkat Allah, sebab Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Melalui baptisan inilah kita menerima perkataan Allah Bapa seperti yang dikatakannya ketika Kristus dibaptis. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," dalam Matius 3 ayat 17. Demikian makna penting pembaptisan tidak dapat terungkap sepenuhnya sampai dilihat dalam terang salib dan kebangkitan Kristus. Sebab melalui baptisan, manusia lama kita beserta dosa-dosa kita telah dikuburkan atau ditenggelamkan bersama kurban salib Kristus, agar kita dapat menjadi manusia baru yang memperoleh hidup ilahi di dalam Kristus oleh karena kebangkitannya. Maka rahmat sakramen baptis itu diperoleh karena jasa Kristus, yaitu Ia yang telah disalibkan, wafat,
bangkit naik ke surga demi menebus dosa-dosa kita dan membuka pintu surga bagi kita agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Jadi sakramen baptis itu ada karena peristiwa misteri Paskah Kristus, sengsara, wafat, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Misteri Paskah Kristus menjadi penyebab yang berjasa mendatangkan keselamatan kita atau meritorious cause. Demikian pembahasan mengenai mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.